Cuman si bapak langsung telepon ke pusat. Bapak dapat nomor teleponnya dari mana? Saya tidak pakai perhitungan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Puasa dan Lebaran lebih awal dari perakiraan pemerintah. Gimana perhitungan jemaah Masjid Aulia di Gunung Kidul? Saya tidak pakai perhitungan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kuwi kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Nek kowe tetep apik karo sapa, sing percaya ya tabii, sing ora percaya ya tabii. Saya tidak punya lawan tadi. Lawan saya hanya satu, iblis. Wah, kalau jamaah itu tidak didaftar, jadi saya tidak tahu jumlah jamaah saya. Banyak di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Papua ada, di Inggris ada, di Malaysia ada, di India ada. Jamaah sini saya tidak ada waktu untuk menjawab, tapi mereka tahu saya. Terkait pernyataan telepon Allah yang Mbah Benu sampaikan, ia menjelaskan bahwa itu hanya merupakan istilah sebagai jalan spiritual yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait pernyataan saya tadi pagi tentang menelepon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya hanya istilah semata, dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Mbah Benu. Mbah Benu tak ingin perkataannya menimbulkan keresahan. Ia juga meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataannya. Apabila pernyataan saya menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih. Bukan ngenyek atau sok paling bener. Cuma dalam beragama itu ada iman dan kita dikasih otak. Ada hal-hal yang tidak perlu kita bahas, kita cari. Misalnya, kenapa sih sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat, kenapa nggak disamakan lagi? Itu nggak usah dibahas. Yakini, imani, lakukan. Tetapi ada hal-hal yang kita itu dikasih otak dalam rangka menjalankan syariat itu. Contohnya seperti ini, mengimani Allah itu ya dengan ibadah, tidak dengan telepon langsung dengan Allah. Emang nomornya Allah itu berapa? Serius, gue nggak salah dengar, bapaknya langsung telepon ke pusatnya nanya ini. Kalau untuk perbedaan lebaran sih gue nggak heran ya, karena hampir setiap tahun itu memang terjadi gitu loh. Lebarannya itu berbeda-beda, ada yang lebih cepat, ada yang pas. Cuman si bapak langsung telepon ke pusat. Bapak dapat nomor teleponnya dari mana? Kasih ke saya pak, saya butuh banget, serius. Banyak yang pengen saya curhatin, saya kasih tahu, saya tanyain sama Tuhan, serius pak. Tolong pak, tolong. Nanti saya kasihin ke teman-teman kalau saya sudah dapat pak. Oh alamak Ade iki mabuk opo? Mabuk opo iki? Jancuk. Sejak kapan? Enek wong duwe nomor pusat ki sejak kapan? Aja nganeng ngene ya. Sampeyan konangan anak abah. So dipongor cangkemmu. Anak abah iki lagi mumet, mikir abahe rung sampe. Lah kok ana tambah berita kaya ngene. Sing tak heran, wong mumet kok pengikuti sakmono kae iki lho. Iki aliran opo neh iki? Sampe konangane anak abah sing pinter dalil, pinter ayat. Gue jadi pongor lho. Iki anak abah sik mumet ngadepi masalah. Lah kok tambahi masalah neh. Terus pengikut-pengikutnya lho sing enom-enom secara logikane ngendi lho. Kok iso nelpon pusat sejak kapan? Nabi Muhammad sing nang basa Islam kekasih Gusti Allah kuwi wae enek sesuatu
wahyu disampai nih malaikat Jibril. Lah kok kakek aneh gitu malah jere telepon pusat. Mendem apa kek sampai niki Pak Pur, Pak Purnomo, tulung Pak Purnomo. Iki mah bodoh emang ngumet. Pak Pur. Ya Allah ya Robbi. Sejak kapan ana aliran wong iki ya Allah. Wes muga-muga nanti pongor ana abah iki. Salam, salam rayu. Lo udah pernah ditelepon sama Allah belum? Kalau lo belum pernah ditelepon sama Tuhan, wah berarti iman lo masih kurang. Karena ada loh orang yang udah ditelepon sama Allah. Jadi kakek itu tuh orang Gunung Kidul Jogja yang kemarin itu udah ngerayain sholat Id. Dan ketika ditanya, dia jawabnya begitu. Nggak, coba lu pikir dah. Kalau lu emang sendirian gitu sholat, ya oke lah gitu ya. Tapi kalau misalkan lu sampai ngajak warga-warga lu sekampung gitu, ngajaknya gimana anjir? Mungkin kayaknya kakek itu ngadain rapat dadakan malam-malam sama warganya gitu ya. Kayak. Jadi gini lur, gue tuh tadi kayak tidur gitu. Terus gue kayak dapet telepon gitu. Pas gue liat namanya, tuh dari Allah. Gue gak bisa kebayangin anjir. Nggak, lagian gini loh. Kalau emang ditelepon, berarti kan artinya dipanggil ya. Dipanggil sama Allah. Kalau dipanggil Allah itu mati anjir. Gimana sejarahnya lo dipanggil Tuhan itu buat lebaran gitu, gak make sense. Maksud gue lo nabi atau gimana gitu kalau diutus. Kok ada aja orang ya emang ngurus gini tuh lagi lucu-lucunya gitu. Kemarin juga ada Imam Mahdi gitu, kayak gak habis-habis. Dan terakhir, nih lo cek sendiri ya. Gue lihat ada video klarifikasinya kakek itu. Dia bilang itu sebenarnya istilah aja. Aslinya itu dia kontak batin sama Allah. Lebih gila lagi anjir. Ini yang kita pertanyakan, merek HP-nya pakai apakah HP ini atau ini atau ini? Ya Allah, sangat modern sekali sekarang ini, bahkan bisa menelepon langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahkan nabi-nabi pun tidak mampu berinteraksi langsung semudah itu untuk menanyakan kapan hari lebaran, atau mungkin kita akan menanyakan kapan meninggalnya kita, ataupun kita akan menanyakan kapan kita akan menjadi orang kaya. Ya Allah ya Rasulullah, inilah zaman sekarang bermacam ragam pola pikir seseorang, bermacam ragam aliran yang dianut seseorang. Tapi insya Allah saat kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita mengikuti alim ulama dan ahlul bait, maka insya Allah kelurusan akidah dan iman kita akan terjaga, dan jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang di luar, bahkan di luar nurul nalar kita sebagai umat Islam dan seorang mukmin dan muslimah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Syawal tiba-tiba terjadi hari ini dengan alasan beliau sudah nelpon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya heran? Jujur saya gak heran, karena bagi saya ketidakwajaran di setiap tempat adalah sesuatu yang wajar. Kesesatan di setiap tempat dan waktu itu adalah sesuatu yang wajar dan pasti ada. Keanehan itu pasti ada. Yang bagi saya tidak wajar adalah kenapa orang-orang yang gak wajar seperti ini itu bisa punya banyak pengikut. Teman-teman perhatikan gak? Tadi jemaahnya itu banyak banget. Jemaah yang banyak seperti itu, bisa-bisanya mereka mau menyelisihi pendapat kebanyakan manusia atau sesuatu yang sudah disepakati bersama demi mengikuti satu orang. Saya tadi mikir, apa ya kira-kira penyebab terbesarnya orang-orang kok mau mengikuti pendapat yang senyeleneh ini? Akhirnya saya menemukan dua kesimpulan. Yang pertama, karena pengkultusan. Karena pengkultusan kita terhadap sosok yang tidak seharusnya kita kultuskan. Pengkultusan itu berbahaya, teman-teman. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabatnya Rasulullah, itu pernah berkata, "Kullun yu'khadhu minhu wa yurad." Setiap manusia itu pendapatnya bisa kita ambil dan bisa kita tolak, illa sahibu hadzal qabr, kecuali pendapatnya orang yang ada di kuburan ini. Siapa yang dimaksud oleh beliau? Kuburannya Rasulullah. Rasulullah adalah satu-satunya sosok yang pantas kita kultuskan dan tidak bisa kita tolak satupun pendapatnya. Selain dari Rasulullah, masih ada kemungkinan untuk kita tolak dan kita terima. Dalam artian,
tidak bisa kita kultuskan begitu saja. Maka nasihat untuk saya dan untuk teman-teman sekalian, mari kita kurang-kurangi pengkultusan terhadap satu tokoh tertentu. Sekalipun tokoh itu adalah guru kita, tingkatkan literasi kita untuk apa? Untuk mikir, kira-kira pendapat guru saya ini benar atau enggak ya? Kemudian, yang kedua, rendahnya akses pendidikan yang benar kepada masyarakat kita secara merata. Akhirnya, apa yang terjadi? Sumber daya manusia kita makin rendah. Saya sebut kita, kenapa? Karena mungkin saya termasuk dari golongan orang-orang yang sumber dayanya rendah tadi itu. Karena semakin rendahnya sumber daya manusianya, maka semakin mudah manusianya akan dibawa ke kanan dan ke kiri, terombang-ambing mengikuti arus. Ada orang bilang A, ya kita ikut A. Ada orang bilang B, kita ikut B. Akhirnya critical thinking kita tidak berjalan, kita gak mikir. Begitu, maka sudahlah, orang-orang kayak begini, ya sudah, ini pasti ada. Pasti ada, kita gak usah ribut-ributin beliaunya. Kita jaga kanan kiri kita, agar jangan sampai ada salah satu di antara orang-orang di sekitar kita yang mau mengikuti hal-hal senyeleneh ini. Hadza wallahu a'lam. Lain eta si abahnya Raden Ibnu Hajar Soleh Pranolo, pimpinan jemaah aulia. Ari kamu kunaon? Jo hayang lebaran we ti heula geus teu kuat hayang make baju weuteuh, baju dulag gitu sieun kapiheulaan ku batur, tika ngabedakeun lebaran teh meuni jauh-jauh gitu. Terus kawit abah mondok di mana? Kuat kata limeng gitu atuh, bisa menghubungi Allah via telepon, nanyakeun iraha lebaran. Punten bahnya, kami oge le jelema taat, tapi setidaknya kami le jelema sesat jika abah. Sampai dah lah tuh